memuaskan. Oke, tergantung isi dompet. Isi dompet itu menentukan prestasi pembelian. Kalau awal bulan kalap gitu. Loh, kok menyimak aja? Nggak boleh. Harus berpendapat. Kalau di kelas saya dilarang jadi pendengar setia. Harus ikut siaran. Dilarang keras jadi pendengar. Semuanya siaran. Kita bercerita. Dompet kosong nggak setia. Soalnya nggak datang. Masa belum pengalaman? Emang nggak pernah berarti mbak mbak ini sukanya ganti-ganti, nggak pengalaman yuk. Kayak oke, saya lanjutkan yuk. Skala berdasarkan servis ini memfokuskan perhatiannya terhadap apakah pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Contohnya ini pelayanan jasa yang sama atau permintaan jasa yang sama atau yang kita bisa melayani berbagai macam segmen atau gimana, tergantung. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis segmentasi, Mbak, Mas? Oh iya, kalau di kelas saya, kalau misalnya pas nggak bisa ikut kelas, bilang ke saya, lihat lihat rekaman YouTube-nya aja. Nanti kalau sudah lihat rekaman YouTube, bilang ke saya hitung masuk ya. Kalau Mbak sama Mas tidak kabar-kabari, ya sudah, saya hitung tidak masuk. Tapi kalau pas nggak masuk, lihat lihat YouTube, saya bakal hitung masuk. Terus ini keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar, beban biaya yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkan penelitian pasar. Biasanya diteliti dulu konsumennya seperti apa, baru bisa kita bikin segmentasi. Terus memerlukan komitmen perusahaan. Terus habis itu menyediakan informasi yang umum, bukan individu. Bukan secara global itu seperti apa. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan tentang segmentasi pasar? Jadi tahu ya segmentasi pasar itu apa. Lalu apakah segmentasi pasar itu ada lagi yang mau berpendapat?
ya menyediakan secara umum. Misalnya sekarang konsumen itu lagi sukanya apa kan, karena kita sebagai sebagai apa namanya, manusia itu kan dinamis toh perilakunya. Nah, saat ini yang lagi happening itu apa, yang lagi disukai orang itu apa. Misalnya bulan ini sama bulan lalu mungkin sudah beda, itu bisa. Karena kita sangat dinamis sekali. Makanya itu informasi-informasi secara umum itu juga penting untuk kita dapatkan. Ah, Mbak. Tadi saya tanya segmentasi itu apa, Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke pasar sasaran atau targeting. Mbak Eni tadi sudah. Di pasar sasaran itu kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Nah, tadi kan habis kita membagi-bagi ke dalam beberapa kelompok kan segmentasi, itu nanti kita pilih satu. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Kita pilih satu yang akan kita jadikan target kita. Jadi pasar sasaran ini targetnya. Kita pilih satu yang akan kita istilahnya puaskan kebutuhannya. Kan jadi kita jadi target kita untuk mempromosikan barang kita. Nah, ini 3 strategi perusahaan dalam menentukan target pasar. Ada undifferentiated, differentiated, sama concentrated marketing. Apa itu undifferentiated? Undifferentiated marketing approach itu pendekatan pemasaran yang tidak ada pembagian khusus atau segmen tertentu di dalam pasar. Tidak ada segmentasi, artinya melayani semua pelanggan. Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu dia berani produksi massal, jadi semua bisa bisa beli. Tapi sebenarnya dia pun sasarannya kan nggak semua orang suka minum minuman bersoda kan. Sebenarnya sasarannya spesifik orang yang suka minum soda. Tapi ini kalau ada secara teori ada yang namanya undifferentiated approach. Ini sampai targeting Mbak Fitriana. Itu jadi dia tidak punya segmentasi tertentu. Jadi dia melayani semua pelanggan. Tapi tetap walaupun melayani semua pelanggan, saya yakin nggak bisa semuanya terpenuhi karena pasti ada untuk khusus untuk yang bagian segmen apa harusnya seperti itu. Walaupun misalnya perusahaan awalnya pengennya semua, tapi nanti setelah dijual misalnya ya kan keputusannya perusahaan kan mau jual ke semua segmen, tapi nanti bisa terlihat dari kira-kira yang beli memang semua atau enggak, atau ada golongan tertentu aja yang beli, itu bisa. Nah, dari situ nanti kan bisa dilakukan targeting ulang, maksudnya oh sudah tahu kira-kira sasaran kita. Nah, kayak ceritanya 7-Eleven deh. Dulu tuh 7-Eleven dia tuh menyasar orang-orang kayak ibu-ibu. Tapi jadi yang dijual produk-produk yang sekiranya bisa dibeli sama ibu-ibu rumah tangga. Tapi ternyata setelah lama kok enggak ada penghasilan apa, maksudnya enggak penghasilannya enggak banyak. Terus melakukan penelitian, dilihat oh ternyata justru yang datang ke convenience store yang kecil, ya 7-Eleven itu kan maksudnya yang istilahnya kalau di Indonesia kan minimarket kan, yang datang di situ itu justru anak-anak muda. Nah, berarti kan salah. Maksudnya barang yang kita jual harusnya barang-barang yang bisa memenuhi keinginan anak muda, ya apa ya, diganti mereka jualannya model kayak snack-snack atau makanan-makanan yang sekarang ada. Begitu diganti banyak